Warnai hari ini dengan obsesi kami, berbagi inspirasi hanya di podcastnya HMSI. Halo pendengar setia podcast kami, kembali lagi ke Obsesi, obrolan seru sistem informasi. Halo semuanya, kenalin aku host kalian namanya Devi dari Sistem Informasi Angkatan 2022. Dan aku Zaki dari Sistem Informasi Angkatan 2022. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kira-kira siapa ya, Jak? Wih, kita tanyain aja nggak sih langsung? Nih mas-masnya namanya siapa nih? Tes. Ih, kayak mau nyanyi aja nih tempat podcastnya. Oke, halo, kenalin namaku Brian Michael Kurniawan dari Departemen Sistem Informasi Angkatan 2022. Aku dari tim riset Banyu Bramanta. Wih, Banyu Bramanta. BTW kamu megang role apa nih? Divisi apa nih di Banyu Bramanta? Oke, aku di Banyu Bramanta sendiri itu berada di teknikalnya di divisi programming. Programming. Yang paling ngoding. Wih sih, Keren banget. sispor banget nggak sih? BTW Bray, kamu udah sejak kapan nih di Banyu? Oke, aku di Banyu Bramanta itu terhitung dari Januari, berarti sudah hampir 1 tahun. Ya, sekarang Desember kan, hampir 1 tahun. Dan itu bakal menjabat sampai kapan? Untuk menjabatnya sendiri, biasanya di tim robotik-robotik lain itu atau di timku sendiri itu bahkan bakal sampai tahun ketiga. 3, lumayan lama juga ya ngejabat, nggak bosen Bray? Ya kan tim riset tuh kan apa ya, butuh waktu yang lumayan panjang juga kan. Jadi ya wajar sih kalau misalnya jabatannya itu sampai hampir tahun ketiga itu. Wah, sungguh luar biasa sekali. 3 tahun di tim Banyu Bramanta. Mungkin boleh cerita nih, pasti kan beberapa pendengar tuh nggak tahu Banyu Bramanta tuh apa, kayak riset bergerak di bidang apa. Soalnya kita tahu ITS tuh banyak banget tim risetnya. Oke, boleh. Nah, dari Banyu Bramanta sendiri itu kita bergerak pada tim riset di bidang underwater robot. Nah, di tim kita itu memiliki 2 tipe robot, yaitu yang pertama AUV dan yang kedua ROV. Nah, AUV ini itu Autonomous Underwater Vehicle dan sedangkan ROV ini Remotely Operated Vehicle. Jadi yang AUV itu autonomous dan yang ROV itu kita gerakin menggunakan remote. Wah, keren banget nih robot-robotnya. Maksudnya otonomis tuh gimana? Kayak ya udah kalian start terus gerak sendiri atau gimana tuh? Ya, jadi kalau autonomous itu kalau sudah dimasukin ke air itu bakal gerak sendiri sesuai dengan apa yang diperintahkan atau sesuai dengan apa yang robot ingin lakukan gitu. Buat robot-robot ini tuh mereka tuh emang ada fungsinya kah kayak untuk menyelamatkan kayak orang tenggelam atau emang kayak solely tuh buat bikin robot yang bergerak aja? Oke, jadi buat fungsi robotnya itu kita kan juga di tim kita itu ada yang mengikutin PKM. Nah, di yang mengikutin PKM itu ada yang mengajukan judul untuk menyelamatkan orang dan ada yang untuk membantu kayak biofueling sebuah kapal. Jadi nggak hanya untuk menyelesaikan sebuah misi di perlombaan-perlombaan, tapi juga ada yang mengajukan di PKM sendiri itu buat membantu orang atau membantu kegiatan manusia lah. Kayak anggapannya kayak fungsinya robot kan memang seperti itu kan, membantu manusia dalam menjalankan sebuah kegiatan. TW ini Bray, tadi kan kamu mention ada yang pakai remote ya, apa robotnya? Iya. Nah, itu kamu pernah nggak nyoba kayak main-mainin robot? Oh, pernah dong pastinya. Kan aku juga pastinya ngetes robotnya kan. Nah, jadi pasti pernah ngejalanin dan emang seru sih. Kan kayak mungkin kalian yang pernah tahu pakai drone gitu. Ya, mungkin kayak gitulah rasanya gerakinnya gitu.
gerakannya tuh bisa kayak gimana tuh? Kayak muter-muter lah atau bisa ke bawah ke atas gitu nggak? Ya, jadi untuk robotnya kita sendiri itu ada namanya itu 6 derajat kebebasan, di mana itu kita representasi bagaimana suatu benda itu bergerak melalui ruang 3D, baik secara linear atau memutar secara aksial. Jadi bisa muter kemana saja, kayak secara 3D gitu. Canggih juga ya. Oh ya, yang otomasi berarti dia tuh bisa ngedetect kalau ada objek gitu ya? Ya, jadi kalau di robotnya Banyu Bramanta itu kita bisa mendetek objeknya dari warna, bahkan ada yang menggunakan machine learning. Jadi dibuat sebuah model di mana robotnya itu di-train supaya bisa mendetek sebuah objek. Jadi dia bakal tahu, oh apa yang dilihat itu objek yang sudah di-train itu. Wah, banyak banget nih, kayak udah dari derajat-derajatnya lah, terus dari trainingnya segala macam. Mungkin boleh kali ya, fun fact di robot-robotnya Banyu Bramanta tuh gimana? Dibedain sama nama-namanya kah? Atau ada sesuatu hal yang khas gitu? Oke, untuk fun fact di Banyu Bramanta itu dari nama robotnya. Nah, nama robotnya itu ada namanya Naru MK2. Nah, Naru MK2 ini itu merupakan evolusi dari merupakan versi kedua dari Narudaka yang sebelumnya. Nah, Naru MK2 ini itu terinspirasi dari nama Narudaka, dan MK2-nya itu merupakan Mark II. Jadi maksudnya itu versi keduanya dari Naru itu. Mark II tuh kayak Iron Man gak sih? Iron Man suit kan ada Mark 1, Mark 2. Waduh. Ya, bisa dibilang kayak gitulah ya. Kayak Tony Stark tadi kamu merasa gitu. Misalnya. Ya nggak segitunya lah. Weh, pokoknya canggih guys. Kalau kalian join Banyu Bramanta, kalian berasa join Avengers. Ini mungkin boleh kali nih kita kayak spill achievement-nya. Pamerin kayak experience kamu lomba gimana, atau kayak wah berapa piala nih. Bebas. Jadi sombong-sombong dikit gitu ya. Oke, mungkin Boleh. dari lomba yang diikutin Banyu Bramanta sendiri, itu yang pertama ada Mate ROV ASEAN. Itu diadain di tahun ini. Itu diadainnya di Indonesia, di Solo. Nah, jadi di Mate ROV itu kita disuruh membuat robot di mana dia itu digerakkan secara remote, dan itu tingkatnya itu ASEAN. Nah, jadi Mate ROV ini sebenarnya ada tingkat internasionalnya atau dunianya, tetapi untuk yang diikutin Banyu Bramanta itu seperti kualifikasi di lingkup ASEAN. Nah, waktu itu Banyu Bramanta puji Tuhan bisa mendapatkan juara 1 di perlombaan tersebut. Nah, lalu untuk perlombaan yang kedua yaitu kita mengikuti KRI, di mana KRI itu kan ada 2 tahap nih. Tahap pertamanya itu di tahap wilayah. Itu Banyu Bramanta bisa menyandang juara 1 di wilayah. Nah, untuk tahap kedua itu kita di nasional. Nah, nasionalnya ini kita mendapatkan juara harapan. Nah, di KRI sendiri itu kita ya fun fact-nya kita pakai robot yang sama tetapi dengan tipe yang berbeda. Jadi yang di Mate ROV itu kita menggunakan ROV, jadi itu digerakkan secara remote. Tapi ketika di KRI dengan robot yang sama, kita tipenya itu berubah menjadi AUV atau autonomous, dia bergerak sendiri. Jadi tuh wah berarti ini dong, apa robotnya tuh bisa kayak fleksibel ke remote sama ke automate. Ya, bisa fleksibel, bisa dibuat ini mau remote, oke, dipakai remote. Oh, ini mau pakai autonomous, bisa tinggal diganti aja lah, kayak modenya gitu. Kayak transformer gitu nggak dia? Itu kan perubahan secara transform kan. Kalau ini cuman dirubah modenya aja gitu. Iya, ini airplane mode. Misalkan HP, tinggal pencet aja, wih langsung berubah modenya. Pesawat. Tapi tidak semudah itu. Oke, tinggal sekali nomor kayak udah. Langsung gitu. Oke. Gimana nih kalau experience kamu? Seru nggak? Lomba-lomba gitu? Untuk lomba-lombanya sendiri seru sih. Kayak
Kan sebelum ikut lombanya kan pasti harus mempersiapkan robotnya terlebih dahulu. Nah itu butuh apa ya? Butuh effort lah, kayak untuk mempersiapkan. Kan kalau aku di divisi programming, jadi kayak membuat algoritmanya, membuat visionnya. Waktu itu sih, waktu di KRI, aku dapat kebagian itu di mana robotnya itu bisa mengikuti sebuah pipa menggunakan kamera. Jadi kameranya itu harus bisa mendetek pipa. BTW kamu kan tadi katanya lomba-lomba itu di berbagai daerah ya. Berarti kamu bisa sekalian jalan-jalan juga nggak sih itu? Ya, tentunya pasti bisa sambil jalan-jalan ya. Jadi itu privilege. Di banyak banget berarti advantage-nya. Oh iya Bray, aku mau nanya nih. Kamu tuh yang di Banyu itu cuman kamu doang yang dari Sisfor ya? Kalau di Banyu sekarang itu cuman aku doang buat di Sisfor. Buat yang dari Sisfor, ya. Gimana rasanya nih jadi anak sistem informasi, jadi bagian dari tim Banyu Bramanta? Apalagi pas magang tuh, kamu boleh cerita-cerita deh. Tentunya bangga ya. Jadi kan membawa nama sistem informasi di tim riset tersebut. Tapi buat teman-teman yang dengerin, nggak harus masuk ke dalam tim Banyu Bramanta, bisa masuk ke tim riset lainnya, nggak harus di robotik, tapi kan ada tim riset lainnya, dan nggak harus di divisi yang aku jalanin. Yang penting ya nggak harus di tim riset lah, tapi bisa untuk membanggakan membanggakan nama sistem informasi, bisa melalui kepanitiaan atau perlombaan-perlombaan yang lain. Dan mungkin bisa PKM juga bisa membanggakan nama sistem informasi. Ada nggak struggle yang kamu alamin pas lagi magang? Kan ada magangnya kan ya? Pastinya ada, karena waktu magang sendiri itu diadain waktu semester 1. Nah di semester 1 sendiri kan aku daftarnya di divisi programming. Semester 1 itu kan di sistem informasi belum ada yang namanya mata kuliah dasar pemrograman. Jadi tentunya aku struggle karena aku harus mengimbangi lah kandidat-kandidat lain, karena kandidat-kandidat lain itu kebanyakan sudah mendapatkan dasar pemrograman. Nah, jadi aku harus belajar sendiri buat mengimbangi atau mengejar lah ketertinggalan yang aku alami gitu. BTW nih Bray, selama kamu menjabat di Banyu Bramanta, ini ada keluh kesahnya nggak nih? Apa jangan malah seneng-seneng terus? Pasti ada lah keluh kesahnya. Jadi keluh kesahnya itu tentu kan di tim riset sendiri kita harus selalu mengembangkan kan. Jadi kita ada kayak pressure buat kita mengembangkan robotnya, dan kalau lagi dikejar deadline tuh bisa nggak tidur gitu kan, kayak tidurnya malah begadang. Nah tapi seneng-senengnya sih pastinya dapat teman baru, terus kan ya tadi advantage yang aku udah sebutin, bisa jalan-jalan nah waktu lombanya gitu. Berarti walaupun banyak keluh kesah, tapi ada akhirnya itu worth it ya, karena ada hal lain yang kamu gain. Iya tentu ya, nggak cuman seneng-senengnya, nggak cuman itu aja sih, tapi kita mendapatkan knowledge baru dari mengikuti tim riset ini. Nah ngomong-ngomong tentang di tim robotik nih, kayaknya Devi nih juga ada nih pengalaman di tim robotik ya kan. Apalagi kan tadi aku dari sisi teknikalnya, Devi dari sisi Official. Wah, Cerita dong Dev. sebuah reveal ya. Ternyata hostnya juga ikutan tim riset. Mungkin kan kalau Brian itu kan dari sisi teknikal, kayak siapin programmingnya. Apalagi pas mau deket lomba tuh udah kayak mikirin robotnya nih bakal jalan nggak. Terus pas lagi hari-harinya kan pasti udah pusing banget. Kebetulan tuh aku masuknya di desain official. Jadi tuh untungnya aku nggak terlalu ngurusin administrasi. Jadi, tapi tuh yang paling struggle-nya adalah kita tuh harus bisa cekatan live report. Tiap apapun member yang ngapain harus didokumentasi.
Karena pasti kan ada video company, kayak profile company gitu. Itu kalau gak ada yang kita kan siapa lagi yang ngebuat gitu kan. Terus juga kita harus bisa nge-branding biar pada masuk tim risetnya. Paling gitu gak sih? Apalagi mau oprek-oprek kan kalau misalkan sepi yang disalahin siapa gitu loh. Relate. Disalahin siapa? Kayak harus kita kan yang nge-brandingin. Mungkin aku gitu aja sih. Gak boleh spill banyak-banyak kan kita lagi ngomongin Banyu. Iya. Gestarnya kan Brian. Bener. Kasih tahu dong, masa nggak dikasih tahu tim apa deh? Aku fun fact dari tim robotik Ichiro ITS itu geraknya di bidang humanoid robot. Beda kan? Brian kan kapal nih, kayak transportation gitu. Aku kayak ya udah humanoid. Kayak kamu tuh di Banyu ada nggak sih kayak matkul yang selaras? Wah, mungkin kita kayak coba nih kita nyambung-nyambungin sama siswa. Yang pasti kan aku divisi programming kan. Jadi yang pasti dasar pemrograman sama algoritma struktur data. Dimana ngeprogram robotnya itu kita biasanya pakai konsep namanya OOP atau Object Oriented Programming. Jadi kita memprogram itu berdasarkan objek gitu. Terus paling ada lagi itu kalau pakai GitHub. Nah, jadi di divisi programming itu kan pasti program-programnya itu harus didokumentasiin di sebuah workspace kan. Nah, di dokumentasinya itu biasanya di GitHub. Nah, aku belajar GitHub itu mungkin sekarang yang lagi ngambil PWeb atau apa itu pasti diajarin buat pakai GitHub kan. Nah, di situ sih. OOP gini keingetnya ini ya Java gitu pasti beda kan bahasanya. Beda sih. Gunain. Kalau di Sysfor kan pakai Java. Kalau di Banyu Bramanta itu biasanya antara dua bahasa, yaitu C++ atau Python. Tapi sebenarnya nggak jauh beda, cuman beda sintaks-sintaksnya aja, dan secara logika itu sama aja. Jadi kalau kalian sudah bisa salah satu bahasa, kayak misal bahasa Java, buat belajar C++ atau Python itu harusnya nggak perlu struggle yang berlebih lah. Soalnya sudah paham secara konsepnya, tapi sintaks-sintaksnya aja yang berbeda gitu. Tapi tuh nggak pusing tuh kamu belajar banyak bahasa sekaligus sebenarnya. Walaupun emang ada kemiripan tapi kayak kan kamu tetap belajar bahasa yang berbeda gitu kan. Ya kan ya tentu lumayan pusing, tapi kan kalau apa ya, kita memprogram sebuah robot itu kan nggak kayak yang mata kuliah harus hafal gitu. Kita bisa open source lah, jadi kita bisa buka dari internet, kita tanya gitu. Jadi lebih ke nge-problem solvingnya dari programnya itu. Jadi bukan kita hafalin tuh kayak sintaks-sintaksnya apa aja gitu, enggak. Kita lebih ke tanya sintaksnya apa, terus kita pakai buat apa gitu. Jadi gitu aja kamu harus bisa belajar nih kayak Brian, CPP, Python, Java. Wah, kayaknya dikit lagi nih bakal belajar bahasa yang udah advance gini, kayak banyak-banyak lagi. Gak tahu. Nah, kan kamu tadi bilang kan oprek magang-magang gitu. Mungkin ada tips gak nih buat maba yang mau ikut tim riset? Mungkin gak hanya Banyu Bramanta atau kayak secara in general mau pengen ngasih tahu apa ke maba? Oke, untuk maba-maba kan kalian pasti tentunya di tahun pertama kan, jadi kayak masih mencari jati diri lah, kayak mau bergerak di bidang mana gitu. Jadi mungkin masih kayak ikut FOMO gitu. Nah, saranku sih kalian ikut berdasarkan keinginan hati. Jadi kayak kalian mau ikut di mana bukan karena FOMO karena ajakan orang lain gitu, tapi karena kalian emang pengen masuk ke dalam tim itu. Terus untuk tips buat masuknya itu yang pertama ya baca guidebooknya itu penting ya. Jadi dibaca, terus apa kualifikasinya supaya bisa masuk ke dalam tim itu. Nah, setelah baca kualifikasi kan pasti kayak sudah dikasih tahu kayak di spill lah
minimal bisa apa gitu. Nah itu kalian pelajarin lah bare minimumnya itu supaya ketika kan kalau di opreknya tim robotik itu kan ada magangnya. Tapi biasanya tim riset-riset lain tuh juga ada magangnya sih. Nah itu kalian bisa karena dengan kalian sudah baca guidebook, kalian sudah mempelajari kualifikasinya lah, minimal bare minimumnya lah. Nah itu kalian ketika magang itu nggak effort penuh gitu. Maksudnya nggak perlu, kalian sudah bisa setidaknya minimalnya lah. Jadi ketika magang itu kalian tinggal meningkatkannya lagi, nggak perlu belajar dari nol lagi gitu. Jadi at least kita bisa tahu basic gitu ya. Jadi kayak apa yang kita perlu pelajarin tuh udah terarah. Kita tahu arahnya kemana, apa yang mau kita pelajari. Ya kayak gitu. Baru keinget kan tadi Brian bilang kalau misalkan ngikutin kata hati mau ikut tim riset mana. Aku kepikiran, kenapa kok kamu milih Banyu Bramanta? Waduh, Kenapa nih? ini susah ya. Pertanyaan yang susah dijawab nih ya. Ya pertama, tentunya melihat achievement yang udah didapat Banyu Bramanta sendiri. Terus kayak emang kayaknya seru deh. Ada robot di bawah air gitu. Jadi pengen mempelajari lah. Kan kalau misalnya drone itu kan sudah biasa lah, sudah kayak menjadi hal umum. Nah ini kan di bawah air nih, beda nih. Soalnya kalau di bawah air tuh jujur aja ribet, karena di bawah air itu GPS nggak bisa. Terus kayak komponen-komponennya itu harus kedap air, nggak boleh kemasukan air. Kalau kemasukan air bisa bisa konslet nih robotnya. Tapi kalau buat kayak drone kan sudah biasa kan, kayak dia bahkan sudah menjadi sudah dijual secara umum gitu kan. Benar juga ya, kayak misalkan dari aku sendiri Ichiro kan kayak humanoid, pasti kan banyak trouble juga, misalkan kayak gak boleh kena air lah, kena ini. Terus yang misalkan kayak drone-drone gitu, ya pengen kan dari paling weather lah ya, kayak kondisinya dari cuacanya tuh kayak gimana. Tapi kalau Banyu ini iya juga ya, apalagi kalau robot kan kemasukan air udah konslet lah segala macam, keren juga. Ya, dan Banyu ini malah justru beroperasi di bawah air. Dan kamu pernah nggak nih ada masalah konslet beneran gitu? Jadi kayak yang harusnya kedap air ini malah kebocoran, akhirnya malah harus gimana gitu. Duh, itu aku ngalamin sendiri sih. Waktu itu sempat kita trial gitu kan. Jadi kita trial, kita jalanin nih. Nah, ya itu dari ada kesalahan kelalaian lah. Kita harusnya mengecek lagi klemnya supaya kedap. Jadi ketika ditutup itu airnya itu nggak masuk ke dalam robotnya. Nah, tapi waktu itu kayak kurang lah persiapannya. Jadi waktu dimasukin itu jalan 30 menit masih aman. Nah, setelah hampir 1 jam gitu, tiba-tiba itu kan waktu itu waktu mode ROV. Jadi waktu digerakin itu robotnya nggak gerak. Wah, kenapa nih? Terus habis itu kayak mikirnya keputus lah jaringannya, kan jaringannya pakai kabel kan. Nah, terus setelah dijalanin lagi, wah kok nggak bisa ya? Akhirnya diangkatlah robotnya dari kolam terus dibuka. Wah, airnya sudah lumayan banyak tuh, sudah kalau bisa dibilang tuh udah 2 cm 1 cm kayaknya. Itu udah cukup tinggi sih bagi kalau udah kemasukan itu 1 cm. Itu ada kerusakan pastinya, tapi untungnya nggak merusak semua komponen dari robot gitu. Itu kalau misalkan Brian ya, robotnya tuh misalnya lagi di Danau 8 nih, terus tahu robotnya mati di tengah danau, itu gimana? Berenang dong? Waduh, kita nggak trial di environment yang seperti itu sih, karena kalau kayak Danau 8 sendiri itu kan environmentnya airnya itu kan
gelap kan. Jadi nggak cocok buat kita trial robot di bawah air. Nah, biasanya trialnya itu di kolam renang gitu. Biasanya antara di Koni, kadang juga trial di Brin juga gitu. Berarti sewa satu kolam renang gitu ya, biar nggak ada gangguan orang juga. Biasanya sih bukan sewa satu kolam renang, tapi kayak per orang masuk sih. Jadi walaupun ada yang renang, kita juga trial gitu. Lagi berenang doang kok ada robot. Iya, kayak ada yang kadang ada yang penasaran, ngelihat robotnya gitu kan waktu renang gitu. Kayak diliatin gitu. Keren loh, orang-orang tuh ke KON itu mau berenang. Kalau Brian ini buat nyemplungin robotnya. Keren banget. Unik banget ya. Siapa sangka. Oke, itu tuh robotnya gede banget apa ukuran kayak gimana? Ukurannya itu ya lumayan besar lah. Untuk dimensinya sendiri aku jujur lupa. Kira-kira 50 sentian lah. Itu kalau Devi naikin bisa kali ya. Beda dong, 50 cm. Kaki gua aja berapa ini? Gak apa sih, nanti tenggelam juga. Bareng-bareng tenggelam ya. Oke, jadi waduh keren banget gak sih dari Banyu Bramanta ini udah selevel ASEAN juga, terus di nasional juga menang, terus robotnya juga, wih out of the box gak sih, bisa nyelam gitu, ada yang remote, terus ada yang automate, itu keren banget sih, apresiasi buat Brian. Apalagi Brian tuh kan tadi udah dibilang satu-satunya mahasiswa sistem informasi yang ikut Banyu Bramanta saat ini, keren banget. Sungguh prestatif Brian ini ya. Baiklah, tadi kan udah dikasih tahu kan tipsnya apa, terus kayak satu patah dua kata buat ada tingkat mengikuti tim riset sesuai dengan kata hati. Dari Jaki mungkin gimana? Mungkin dari aku cuma pengen ngomong terima kasih banget ya Brian udah mau ngeluangin waktunya buat kita. Apalagi udah mau sharing-sharing tentang Banyu Bramanta, sharing-sharing pengalaman. Mungkin adik-adik tingkat yang mau ngikutin bisa langsung kontak nih Mas Brian. Waduh. Jadi kita tinggalin kali ya IG-nya di bawah. Boleh. Apa nih sosial media? Kebetulan tutup opreknya. boleh. Jadi buat adik tingkat, kalau misalkan kalian penasaran nih sama tim riset, apalagi terutama Banyu Bramanta, langsung kontakin Mas Brian Michael. Widih. Mungkin Mas Brian ada sepatah dua kata sebelum mengakhiri ini podcast kita. Ya, satu dua kata mungkin buat obsesi kali ya. Iya. Mungkin buat obsesi sendiri, terima kasih buat kepercayaannya bisa diundang di obsesi sendiri. Jadi bisa sharing-sharing lah ke mahasiswa-mahasiswa yang lain terkait tim riset. Oke, terima kasih semuanya, terutama juga buat pendengar obsesi yang udah dengerin sampai akhir dari ceritanya kisah dari Mas Brian, dari tim riset Banyu Bramanta. Aku sebagai host Devi dan partnerku, Zaki. kita bakal mengundurkan diri dan sampai jumpa. Dadah. Dadah. Thank you.